Jadi kali ini kami akan membahas mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau biasa kita kenal dengan LGBT. Apa sih itu LGBT? Pada tahun 1969, Amerika tengah mengalami kerusuhan yang dilakukan oleh para komunitas gay yang ada di sana. Hal ini memicu terjadinya gerakan pembebasan gay di seluruh penjuru negara Amerika, bahkan di seluruh dunia, dari tahun 1960 sampai 1980. Jadi, apa pengertian dari LGBT dan mengapa LGBT kebanyakan ditolak di berbagai negara? Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam mengenai LGBT, kita kenalan dulu yuk sama bintang tamu kita. Halo guys, saya Maxi. Saya Will. Nama saya Jonathan. Dan Ekusia. Saya sendiri Aimil Celumuwa. Saya Sheryl. Ini kita akan masuk pada topik utama kita mengenai LGBT. Dalam podcast ini kita bakal membahas lebih dalam mengenai hal-hal yang dapat memicu LGBT makin menyebar dan pandangan Alkitab mengenai LGBT. Setelah itu kita bakal merekonsiliasikan apa yang seharusnya kita rekonsiliasikan. Saat ini kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu pembahasan mengenai LGBT lebih rinci. Nah, untuk teman-teman semua, apa sih itu LGBT? Dari siapa dulu, Bill? LGBT adalah sebuah gerakan masyarakat yang mendukung tindakan hubungan homoseksualitas. Dari Joe? Menurut saya sendiri, LGBT merupakan sebuah gerakan sosial yang bisa dibilang menentang paham-paham agama karena mereka mendukung tindakan hubungan bersama jenis. LGBT juga dilarang di beberapa negara, contohnya di Indonesia, Arab Saudi, dan Iran. Oke, kalau dari Sheryl? Kalau menurut saya itu LGBT adalah kelompok yang berisi para gay, lesbian, biseksual, dan transgender. Mungkin juga ada beberapa pendukung atau supporter dari LGBT. Oke. Yes, let's go. Nah teman-teman, saat ini kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu apa sih pendapat kalian mengenai LGBT? Dari siapa dulu nih? Oh, Ladies first. Menurut kita ya, LGBT itu adalah sebuah penyimpangan yang sama sekali tidak diindahkan di dalam Alkitab. Dan menurut saya LGBT itu bukanlah hal yang wajar untuk dilakukan, karena kita sebagai umat Kristen, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita sudah diberikan pendampingnya masing-masing. Jodoh. Ya, untuk saling melengkapi ya. Gimana sih kalau misalnya pendamping saling melengkapi terus sesama gitu kan? Gak mungkin bisa saling melengkapi ya. Kalau dari Max? Kalau dari menurut saya sih, kamu nanya. Kalau menurut saya sih, transgender itu lesbian, mungkin mereka sangat ditentang oleh Alkitab. Di Alkitab aja tertulis kalau kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, terus Allah itu buat kita dengan dua gender, perempuan sama laki-laki. Nah, gimana dong kalau misalkan Tuhan tuh ciptain kita misalkan perempuan kan itu untuk laki-laki ya. Jadi laki-laki juga untuk perempuan. Jadi mereka itu saling melengkapi seperti yang saya bilang tadi. Terus misalkan si laki-laki ini malah suka sama laki-laki. Itu kayak nggak menghargai ciptaan Tuhan sekali. Jadi Alkitab itu sangat menantang sih menurut saya. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian apa pandangan Alkitab mengenai LGBT ini? Oke, karena dari saya nih ya. Jadi saya pernah membaca di dalam Alkitab ada larangan untuk hal tersebut. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 berkata,
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Nah, kata pemburit berasal dari teks asli Alkitab bahasa Yunani arsenokoites, yang artinya adalah one who lies with a male as with a female sodomite, homoseksual. Jadi di dalam ayat ini saya mendapat refleksi ya yang begitu besar, di mana kita sudah diciptakan Tuhan sebagai rupa kita saat ini. Janganlah kita merubah diri kita, misalnya kita sebagai perempuan jangan berubah menjadi laki-laki dengan cara transgender. Kita juga diciptakan untuk saling melengkapi sesama kita. Jika kita perempuan dipakai Tuhan untuk menjadi penolong bagi laki-laki, dan jika kita laki-laki dipakai Tuhan untuk menjadi imam bagi perempuan ya. Bagaimana Maxifer? Aduh, gimana nih? Dari Max? Tadi sih, soalnya tadi bilang kan Tuhan aja yang menentang, Tuhan so bikin dua gender, terus orang mau menyukai sesama gender, padahal perasaan yang perempuan lebih menarik gitu. Tapi begitulah, itu termasuk dosa sih. Untuk kembali mengingatkan kepada kalian semua sudah diberikan gendernya masing-masing. Jagalah itu dan jangan lupa menjaga kekudusan. Kudus Brody, Kudus Brody, stop belok. Oke, jadi kita masuk pada sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir, dan di sesi kali ini kita akan merekonsiliasikan dan kita akan mendapat beberapa pendapat dan solusi dari beberapa teman kita di belakang saya ini. Pertama dari Maxifer, apa sih rekonsiliasi atau solusi dari Anda? Oke, mungkin dari menurut saya nih, kita mungkin lebih mendekatkan diri ke Tuhan sih. Tapi jangan cuma kayak mendekatkan diri dan cuma ya udah deket. Tapi kita harus menikmati gimana kita berrelasi dengan Tuhan. Kita juga nanti jangan terlalu, misalkan kalau orang gay kan itu sama temen cowoknya itu terlalu baper ya. Jangan jadi orang yang terlalu baperan. Terus kita juga harus membedakan gimana perasaan kita antara lawan jenis sama sesama jenis. Juga selalu ingat firman Tuhan sih, itu doang. Oke, jadi dari Maxifer kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Selanjutnya dari teman kita Aini. Apa ya? Kurang lebih sih sama dengan Max. Itu mendekatkan diri, yang utama itu mendekatkan diri pada Tuhan supaya orang ada memiliki hikmat, supaya orang dapat melakukan semua hal itu hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua itu menjaga pergaulan. Orang harus bijaksana dalam memilih pergaulan. Carilah teman yang dapat membangun orang, bukan membuat orang jauh dari Tuhan. Dan untuk pesan dari saya buat teman-teman semua, kalau teman-teman terlanjur terjerumus dalam ini LGBT, belum terlambat untuk berubah, bertobat. Jadi dari Aimi sendiri menunjukkan bahwa kita harus menjaga pergaulan kita ya untuk tetap sehat, agar cara berpikir kita juga sehat ya. Selanjutnya siapa nih? Oh, Sheryl. Silakan. Jadi kalau dari saya sendiri sih, Apaan tuh? kalau misalnya orang menderitakan tuh LGBT ini dari terang kecil, itu sebenarnya kalau orang mau rubah itu masih belum terlambat. Jadi
cara kita untuk merubah itu, yang bisa kita lakukan itu adalah bertobat di psikolog yang benar serta tidak mendukung LGBT sesudah kita bertobat. Jadi seharusnya kita juga mesti sering-sering membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, ya selalu. Jadi kalau kan orang so terikat dengan firman Tuhan tersebut, orang kan pasti so sadar, oh perbuatan kita ini sebenarnya salah. Kita harus berubah, harus menjadi orang atau pribadi yang lebih baik. Pastinya tolong semua terikat kan di situ kalau orang lebih mendengar atau setiap hari mendengar firman Tuhan tersebut. Jadi saran dari saya sih lebih sering membaca Alkitab dengan mendengarkan firman Tuhan dan lebih dekatkan lagi hubungan dengan Kristus. Saya sih. Sesuai agama masing-masing ya. Jadi dari Sheryl menyimpulkan kalau misalnya kita punya masalah ataupun berbagai tantangan ya, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan mencari kenyamanan di tempat lain, apalagi kenyamanan di tempat yang berpotensi untuk menyesatkan kita ya. Betul. Jomblo. Lanjut. Siapa lagi terakhir? Bill. Itu Jonathan ya. Baik, siap. Kalau menurut saya mungkin itu penyebabnya karena solusi supaya selalu mendekatkan diri dengan Tuhan loh. Jangan tergoda dengan teman-teman yang begitu. Orang ikut Begitu apa tuh? Kayak gitu tamang-tamang yang begitulah ya. selalu tuh orang jo mendengarkan firman. Pokoknya jangan belok. Jangan belok kiri, jangan belok kiri pergi di situ. Selalu belok kanan pergi Pak Tuhan. Kaget orang panggil kok kena belok. Awas lu nih. Kalau orang balompa Sudah ya. Selanjutnya dari Jonathan. Jangan dipakai. Jadi menurut saya solusi terbaik untuk menangani kasus-kasus LGBT. Yang pertama adalah berbijaksana dalam memilih pertemanan yang baik. Ya. Jangan belok ya guys. Jadi kesimpulan yang saya ambil yang pertama, kita sebagai orang percaya, semua kita yang hidup di dunia ini diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan agar kita dapat berpikir dan memilah mana yang baik dan tidak baik. Kita juga diajarkan sedari kita kecil agar kita tidak tersesat di pengajaran-pengajaran yang hanya akan memberi kita kenyamanan saja, tetapi akhirnya menyesatkan ya. Setelah itu ada ayat dari saya nih dalam Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kita sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harusnya mengucap syukur ya. Mengucap syukur bukan dalam artian kita hanya mengucap syukur saja, tetapi kita mengikuti ajaran dunia yang hanya akan menyesatkan kita. Tetapi kita harus terus berpegang teguh kepada pengajaran firman Tuhan Yesus, bahwa kita sebagai orang percaya jangan mudah tergiur oleh ajaran-ajaran dunia yang hanya akan menyesatkan kita.